Kali ini saya akan bahas tentang personal branding. Jadi personal branding itu gimana sih cara untuk menciptakan personal branding ya. Jadi ini saya belajar juga. Personal branding itu terjadi ketika kita itu bisa merubah mindset seseorang. Jadi kalau misalkan kita itu bisa merubah mindset seseorang dari posisi A ke mindset B, itu kita bisa melekat di benak seseorang. Apalagi kalau misalkan kita itu sering muncul ya. Jadi contohnya kalau misalkan saya sih sendiri itu ada beberapa orang yang cukup melekat di pikiran saya untuk topik tertentu. Contoh misalkan soal misalkan ya masalah personal branding ya, itu mungkin ada Om dari Zulkifli ya. Itu karena dia bisa merubah mindset saya tentang personal branding, maka dia jadi top of mind di pikiran saya ya. Jadi personal branding yang banyak orang bilang kayak gini kayak gini kayak gini, kemudian si Om dari Zulkifli bilang seperti ini dan dia membuktikan secara rasional ya, dan juga dengan bukti juga, ya otomatis dia melekat ya, jadi seperti itu. Jadi dia berhasil merubah mindset saya. Kemudian ada juga orang-orang lain, contohnya seperti mungkin seperti itu ya, si, Jim Jim Harmer. Jim Harmer itu dari Income School. Dia itu sekarang tapi sudah pecah ya, nggak di Income School lagi, sudah keluar, dia bikin channel sendiri namanya, Backfire. Dia juga bisa merubah mindset saya ya, dulu tentang cara menulis artikel, dan itu juga saya praktekkan berhasil dan saya menghasilkan cukup banyak uang dari strategi yang dia gunakan. Jadi dia berhasil merubah mindset saya dan juga efektif juga. Seperti itu ya. Jadi ketika seseorang itu bisa merubah mindset kita tentang sesuatu, maka otomatis itu orangnya juga akan melekat di pikiran kita. Itu yang pertama. Tapi ada syarat kedua, yang syarat kedua adalah, sering muncul. Jadi kalau misalkan cuma sekali tok, sekali muncul, merubah mindset terus hilang gitu kan, juga nggak kita nggak ingat siapa tadi yang bilang ya, nah, kayak gitu. Tapi kalau misalkan orang tersebut itu muncul, bagus, kemudian kita cek di channel-nya itu isinya semuanya bagus semuanya, merubah mindset semuanya, kita jadi binge watching atau menonton terus-menerus kontennya. Nah itu bisa melekatkan yang namanya personal branding ke pikiran kita. Jadi itu ya. Bahwasanya di sini adalah target market itu punya mindset masing-masing ya, saya adalah bahas tentang mendalam lagi ya. Misalkan ini saya bahas tentang SEO karena saya ada di dunia SEO, jadi target market itu punya pikiran masing-masing ya, punya mindset masing-masing. Contoh di tukang SEO sendiri ya, itu ada pengusaha offline SEO misalkan jasa-jasa yang pakai SEO, ada juga blogger, ada juga SEO perusahaan, ada AdSense SEO, ada juga affiliate SEO, dan juga mungkin ada SEO-SEO yang lainnya. Nah, mereka ini punya mindset yang beda-beda dan kalau misalkan kita ingin bangun personal branding untuk orang-orang ini, maka caranya juga beda-beda karena setiap orang punya mindset beda. Nah, mindset itu bisa berubah karena bukti dan rasionalitas. Jadi pertama bukti, yang kedua rasionalitas. Jadi kita bisa merubah mindset orang itu hanya dengan rasional saja itu bisa. Atau dengan bukti itu juga bisa. Tapi yang paling efektif kita menggunakan bukti. Contoh ya, misalkan ini saya ingin merubah mindset dari tukang SEO misalkan. Ini menggunakan itu ya, rasional ya. Jadi yang pertama adalah menggunakan rasionalitas ya. Jadi rasionalitas dengan hipotesa berkualitas tinggi. Contohnya adalah salah satu mindset yang dirubah misalkan nih salah satu contoh, riset dimulai dari riset target market, ya. Kalau misalkan kita riset keyword itu berdasarkan target market, maka kita akan dapat keyword dengan volume rendah dan konversinya tinggi. Ini adalah salah satu mindset saya yang berubah, yang dirubah oleh Search Media. Jadi dia adalah agency. Nah, sehingga apa, ketika saya sedang riset keyword, saya menggunakan ini, punya Search Media ini. Dia melekat di saya ya. Jadi, oh ya, ini Search Media berkata kayak gini dan ini paling rasional. Ini pakai rasionalitas ya. Jadi ada juga banyak ilmu-ilmu lain yang hanya menggunakan rasionalitas dan juga menggunakan bukti hipotesa. Jadi pakai hipotesa ya buktinya. Jadi nggak bukti konkret tapi hipotesa. Tapi rasional, masuk akal. Nah yang kedua adalah, mindset itu bisa berubah kalau misalkan dibuktikan dengan bukti. Dan ini adalah cara yang paling efektif ya. Contoh misalkan ada bukti, metode misalkan untuk mendapatkan fitur snippet dan juga people also ask gitu kan, kita bisa menggunakan struktur kalimat semantik, ya misalkan dari Kuala Lumpur dan juga dari Jim Harmer. Dan ini ada buktinya, jadi tampilkan buktinya dan juga ketika saya praktekkan juga berhasil gitu kan. Nah ini adalah bukti yang paling konkret. Sehingga apa, kalau misalkan saya mikir tentang, optimasi snippet atau optimasi PPA, itu saya mungkin akan kepikiran Corey Tubek atau Jim Harmer, misalkan seperti itu. Contoh lagi adalah channel YouTube yang bagus itu membantu SEO web ya, ini juga buktinya konkret adalah ya channel Backfire itu
website-nya itu tanpa SEO sama sekali, mungkin bukan tanpa SEO ya, tapi tanpa backlink, tanpa kayak gitu ya. Jadi cuma pakai channel saja. Jadi channel-nya bagus, kemudian dia, naruh resource-nya itu di website, orang suka, mendalam, berkualitas, ya akhirnya traffic SEO-nya juga bagus. Ini adalah bukti yang efektif ya. Jadi merubah mindset dengan bukti. Nah, mindset itu nggak bisa dirubah kalau misalkan kebutuhan dan juga mindset-nya bertentangan. Contoh ya, kalau misalkan saya ingin memasukkan ini ya, memasukkan mindset-mindset ini ke orang ini misalkan, itu nggak bisa. Karena mungkin kebutuhannya beda. Contoh, pemain AdSense SEO itu cuma butuh teknik traffic dan juga RPM. Yang penting traffic-nya bagus, RPM bagus, CTR bagus, CPC bagus, ya sudah, gitu kan. Mereka nggak butuh yang namanya kayak, riset keyword diawali dengan, eee, riset customer agar punya konversi tinggi, itu dia nggak butuh. Jadi kalau misalkan kita tawarkan juga mereka juga nggak tertarik dan mereka juga nggak akan nonton kayak gitu. Meskipun mereka juga sama, mereka tukang SEO juga, tapi ini di market yang berbeda, yaitu di blogger dan juga AdSense SEO ini. Jadi beda, mereka meskipun kategorinya sama, tapi mereka beda. Dan mereka kalau misalkan dikasih itu juga mereka nggak mau gitu kan. Jadi kalau misalkan ingin target semuanya ini ya harus general, agak general. Kemudian lagi, jadi ya kebutuhan beda itu bisa membuat orang itu nggak bisa merubah mindset-nya, karena ya kebutuhannya beda ya. Yang kedua adalah mindset-nya itu beda dan bertentangan. Contoh misalkan SEO yang pakai Azure Domain ya, Azure Domain itu works ya. Kalau Azure Domain works, backlink works, kenapa kok pakai semantik ya? Itu saya sudah coba tapi nggak works ya. Jadi mindset-nya beda. Jadi ada block mindset atau mindset yang bertentangan yang dia yakini. Itu juga nggak bisa untuk merubah mindset seseorang. Jadi, untuk personal branding sendiri kita harus menentukan dulu ya, apa yang ingin kita rubah mindset-nya, kemudian kita targetkan ke orang yang tepat. Sehingga kalau misalkan mereka menonton, "Oh ya, ini paling bener kayak gini," gitu kan. Jadi kita targetnya adalah merubah mindset orang tentang sesuatu. Kemudian kita harus sering-sering muncul ke mereka, karena kalau misalkan cuma sekali tok ya, itu juga nggak akan works ya, atau mungkin cuma konten berkualitas cuma sekali, kemudian lainnya konten burik semuanya, atau konten nggak relevan, ya itu juga, apa namanya, nggak works juga. Ya jadi itu adalah cara untuk personal branding, kalau misalkan misalkan di itu, disimpan. Oke, terima kasih.